ada 4 hubungan yang harus dijaga seorang muslim agar ia termasuk golongan yang selamat, dan ini mesti dijaga hingga akhir hayatnya, hingga ajal menjemputnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan, petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik, tema, yaitu bahwa ada 4 hubungan yang harus dijaga seorang muslim agar ia termasuk golongan yang selamat, dan ini mesti dijaga hingga akhir hayatnya, hingga ajal menjemputnya. 4 hubungan ini adalah turunan daripada tugas besar ketika manusia diturunkan ke bumi, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di bumi. Sebagai hamba Allah, ini yang kita kenal dengan Abdullah, hablum minan nas, yang turunannya sering kita sebut juga sebagai hubungan vertikal. Lalu turunan dari yang tugas kedua, yaitu sebagai pemimpin di bumi, khalifah fil ard, yaitu hablum minan nas. Di dalam hablum minan nas ini terbagi dalam 3 kelompok. Jadi hubungan vertikal tadi, hablum minallah, hablum minnas, ini kita sebut juga dengan hubungan horizontal. Dan ini terbagi dalam 3 hubungan. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan orang lain, manusia dengan alam lingkungannya. Hablum min anna, hablum minan nas, dan hablum min alam. Ini yang harus kita jaga sebagai seorang muslim hingga nanti akhir maut menjemput. Jika kita bisa menjaga 4 hubungan ini, insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang selamat. Yang disebut dengan hamba Allah, Abdullah, hablum minallah, atau hubungan vertikal, ini adalah bagaimana kita bisa menjaga hubungan dengan Allah. Dan kita dalam Islam sudah terjelma ini dalam 5 rukun Islam dan 6 rukun iman dan ihsan, yang semuanya itu tidak lain adalah sebagai wujud bagaimana hubungan kita sebagai muslim kepada Allah sebagai pencipta. Karena kita tidak lain diciptakan, tidak lain untuk menyembah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Itu di surat Al-Jariyat 56. Jadi 5 rukun Islam, 6 rukun iman, ihsan, yang sering kita dengar itu merupakan wujud dari hadis Jibril, ya, gimana hadis ini disebutkan ketika Jibril alaihissalam menjelma menjadi manusia, bertanya tentang
apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu Islam. Dan inilah jawaban daripada Nabi SAW. Dan ini yang menjadi 3 syariat kunci dalam Islam. Dan penyebaran rukun Islam, iman, dan ihsan ini tercermin dalam perbuatan kita, fisik kita, hati kita, akal kita. Dan semua ibadah kita itu bermuara pada 3 ini. Bagaimana fisik kita, bagaimana hati kita, bagaimana akal kita ketika kita menjalankan syariat kita. Bagaimana 3 elemen ini ketika menyembah Allah, ketika mengabdi kepada Allah. Contohnya, bagaimana ketika kita bersyahadat, mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu diucapkan lisan yang mengucapkan, tapi juga harus dibenarkan oleh akal kita dan hati kita yang ikhlas. Jangan pula lisan nanti sudah mengucapkan syahadat tapi akalnya masih beranggapan semua agama sama. Dari mana jalannya? Ajaran agamanya beda, Tuhannya beda, bagaimana bisa sama? Dan bertoleransi bukan berarti harus sama. Tidak harus kita menyamakan antara agama orang dengan agama kita. Bagaimana kita bisa menghormati, bagaimana bisa kita menerima perbedaan, saling menghargai perbedaan, itulah namanya toleransi. Dan Islam menjaga itu. Lakum dinukum waliyadin. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, tauhid kita, berarti kita menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. Dan itu juga harus diikuti dengan hati kita. Tidak hanya lisan, tapi juga hati, tapi juga akal, ketundukan akal terhadap itu dan diikuti dengan hati. Karena jika hati tidak ikut, tentu kita termasuk orang yang merugi. Karena disebutkan Nabi SAW bahwa orang yang paling berbahagia di akhirat nanti itu pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Itu syahadat. Jadi tidak hanya lisan tapi diikuti dengan bagaimana ketundukan akal kita, bagaimana dengan kolbu kita, keikhlasan hati kita. Begitu juga dengan sholat, tidak hanya dengan fisik, takbir, ruku, sujud, iktidal, dan lainnya. Tentu tidak akan bisa khusyuk jika itu hanya dilakukan dengan hanya amalan fisik semata. Karena mesti ikut akal, mesti ikut hati. Ketika ketiganya ini bisa kita tundukkan benar-benar, sholat, insya Allah sholat kita bisa khusyuk. Dan Nabi SAW juga menyebutkan bahwa tiadalah seorang di antara kalian yang berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian dia berdiri mengerjakan sholat 2 rakaat dan dia menghadapkan hati dan wajahnya, melainkan dia pasti masuk surga. Sunan Abu Daud. Hadisnya sahih di nomor hadis 145. Jadi sholat 2 rakaat. Yang disebutkan di sini tidak hanya menghadapkan wajah kita ke kiblat, ke Allah, tapi juga menghadapkan hati kita. Artinya hati kita juga ikut sholat. Apalagi sholat wajib. Dan terlebih sholat itu adalah amalan pertama yang akan dihisab. Makanya ada juga hadis yang menyebutkan dari riwayatnya Abu Hurairah yang menyebutkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat pertama kali yang akan Allah hisab dari seorang hamba adalah sholatnya.
Jika sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka ia akan rugi dan tidak beruntung. Lalu jika amalan fardunya ada yang kurang, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, periksalah apakah hambaku memiliki ibadah yang sunnah, yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang. Lalu setiap amal diperlakukan seperti itu. Itu nanti ketika di akhirat, sholat akan menjadi panglima daripada akan menjadi ibadah yang pertama akan dihisab. Begitu juga dengan puasa, zakat, haji. Memang ibadah itu dijalankan dengan fisik, tapi harus juga tunduk akalnya, hatinya juga ikhlas. Dengan keimanan kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, utusannya, hari akhir, dan percaya qadar dan qadar ini kalbunya. Sehingga jika ini bisa dipadukan, maka ibadahnya insya Allah bisa bernilai. Tapi jika tidak, tentu keimanannya masih bisa diragukan. Jika keimanan ini hati kita tidak ikut, berarti iman kita masih terganggu. Seperti halnya bagaimana seseorang mengaku beriman, tapi malaikat Allah itu dijadikan bahan lelucon, bahkan jadi olok-olok agar orang tertawa. Malaikat digambarkan seperti wanita. Ini kan sama halnya kita mengolok-olok wanita. Jadi ini sama artinya kita mengolok-olok Allah. Lalu bagaimana kita mengaku beriman kepada Allah, tapi kitabnya kita lecehkan, kita olok-olok, Al-Quran dilecehkan, diolok-olok, ayatnya dijadikan bahan lelucon. Bagaimana bisa kita sebut orang tersebut beriman? Bagaimana kita mengaku orang beriman tapi tidak percaya adanya qada dan qadar, merasa dia yang menentukan segalanya, seakan-akan tidak ada kuasa Allah terhadap takdir, seakan-akan dia yang menentukan hidupnya segalanya. Jadi jangankan ketika kita mengerjakan ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, bahkan jika kita lihat ayat-ayat Al-Quran, perintah daripada ibadah-ibadah itu dikerjakan, disebutkan dengan menyebutkan wahai orang-orang beriman. Di surat Al-Baqarah disebutkan allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Perintah mendirikan salat, menafkahkan rezeki, berzakat itu kepada orang-orang beriman. Allazina yu'minuna bil ghaib. Dalam ayat lain juga disebutkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kewajiban berpuasa itu juga untuk orang-orang beriman, dan banyak lagi ayat-ayat ibadah lain yang ditujukan untuk orang beriman. Baru kemudian ibadah itu dibungkus dengan kerangka ihsan, ketundukan akalnya, bahwa bagaimana ibadah-ibadah itu dikerjakan, kita menyembah Allah seolah-olah Allah melihatnya. Jadi ketika kita menyembah seolah-olah kita melihatnya. Lalu bila kita tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kita menyembahnya. Ini dua kategori ihsan tadi. Inilah ketundukan daripada akal kita. Ini yang pertama, yaitu turunan daripada ibadullah, hamba Allah, dalam hubungan hablum minallah
hubungan vertikal kita kepada Allah. Ini yang harus kita jaga, dan ini yang pertama nanti akan dihisab. Ini yang akan pertama dihisab. Lalu yang kedua adalah turunan daripada tugas manusia ketika diturunkan ke bumi. Tujuan manusia diciptakan ke bumi, diturunkan ke bumi, yaitu sebagai khalifah fil ard, pemimpin di bumi. Hablum minan nas, yaitu hubungan horizontal. Disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat ke-30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Dan turunan daripada khalifah fil ard ini dalam 3 tingkatan. Yang pertama, hubungan manusia itu terhadap dirinya sendiri. Lalu yang kedua, hubungan manusia dengan orang lain. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Lalu seperti apa hubungan manusia dengan dirinya sendiri? Bahwa hakikat jasad ini adalah amanah yang dititipkan Allah kepada kita untuk kita pergunakan di bumi. Jadi tubuh kita ini adalah yang dititipkan di bumi. Ini pakai untuk beribadah kepadaku. Ini jasad pakai untuk menjadi khalifah di bumi. Karena secara hakikatnya di alam ruh kita mempunyai fisik kita sendiri, jasad kita sendiri. Ketika kita bersaksi tentang bahwa Allah adalah Rabb kita. Begitu juga ketika nanti di hari akhirat itu kita akan memiliki fisik kita sendiri. Bagi kita yang insya Allah kita akan termasuk golongan orang-orang yang selamat dalam surga, maka kita akan memiliki tubuh perawakan seperti bagaimana Nabi Adam pertama kali turun. Sedangkan orang-orang yang akan mengisi neraka itu bahkan disebutkan giginya saja itu sebesar gunung Uhud. Giginya itu baru giginya ini, dan kulitnya itu disebutkan sekitar berapa hasta itu? 4 hasta ya kalau nggak salah. Dan ini udah ada kita bahas dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat. Jadi tubuh kita ini adalah amanah yang harus dijaga. Jadi namanya amanah tentu harus kita pelihara, harus kita jaga sebagaimana tuntunan Allah, jangan dirusak. Pelihara seperti apa? Seperti jenggot dipelihara, disucikan, bulu ketiak dicabut, bulu kemaluan dicukur, kuku dipotong. Dan disebutkan dari dalam hadis bahwa ada 5 fitrah manusia. Fitrah kita itu yaitu berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Jadi kumis cukur. Dan di dalam Sunan At-Tirmizi secara khusus itu disebutkan waktunya itu 40 hari. Jadi mencukur kumis, memotong kuku, mencukur kemudian mencabut bulu ketiak. Jadi tidak boleh dilebihkan daripada 40 hari. Jadi sebelum 40 hari udah inilah tuntunan sunnah, salah satu tuntunan sunnah yang diberikan Allah, disebutkan dalam hadis-hadis untuk bagaimana kita memelihara tubuh kita ini. Dan banyak lagi bagaimana kita untuk menjaga tubuh kita ini. Menjaga agama memberikan bagaimana menjaga tubuh supaya sehat dengan makanan yang sehat, halalan thayyiban, baru dengan olahraga. Nabi juga mencontohkan bagaimana olahraga yang terbaik. Ada 3 olahraga yang terbaik, yaitu berenang, berkuda, dan memanah. Dan juga hubungan kita kepada diri sendiri itu jangan sampai kita menjalimi diri kita sendiri, seperti tidak merusak dengan alkohol, minuman alkohol, dengan tato, rokok, dan lainnya. Terlebih rokok memang sudah dipatwakan haram oleh MUI, maka karena itu merusak daripada diri kita sendiri. Berarti kita zalim terhadap diri kita sendiri, zalim terhadap jasad yang dititipkan Allah untuk kita gunakan beribadah kepadanya.
Bahkan ketika kita wafat, ketika kita meninggal, ketika tulang kita dirusak, itu sama dengan merusak tulang kita ketika hidup. Jadi ini harus kita jaga, dan ini amanah yang dititipkan harus sampai akhirnya. Jadi ini hubungan manusia terhadap dirinya sendiri. Lalu yang ketiga ya, hubungan manusia dengan orang lain. Dengan orang lain ini banyak. Ada hubungan dengan orang-orang yang terbaik. Khairun nas. Dengan siapa aja? Itu dengan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang syahid, orang-orang soleh. Ini disebutkan di surah An-Nisa 69. Ini sahabat terbaik. Itu disebutkan. Bagaimana hubungan kita, bagaimana kita menjaga hubungan dengan orang-orang tersebut. Lalu Al-Quran juga memberikan bagaimana seorang anak manusia berhubungan, menjaga hubungan dengan orang tuanya. Islam mengajarkan bagaimana kita meletakkan orang tua itu langsung di bawah Allah. Dan kita juga diperintahkan bagaimana mempergauli orang tua itu dengan baik. Di surat Al-Isra di 23 itu disebutkan bahwa jika salah seorang daripada keduanya itu berumur lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan perkataan uff, yang kalau kita di Indonesia itu mungkin gitu ya, perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah perkataan kepada mereka perkataan yang mulia. Ini jika keduanya, orang tua kita itu dalam pemeliharaan kita. Dalam pemeliharaan kita saja kita dilarang untuk mengatakan dilarang mengatakan apalagi orang tua itu masih hidup mandiri, kita memperlakukan lebih daripada itu. Berarti jauh lebih parah. Sedangkan dalam pemeliharaan kita aja kita tidak boleh melakukan itu, apalagi mereka yang masih membiayai kita, mereka mandiri, tentu hal ini menjadi lebih parah lagi. Ini kepada orang tua. Kepada tetangga juga Islam mengajarkan bagaimana Islam mengajarkan kita hidup bertetangga, bagaimana kita bertetangga dengan sesama mukmin, bagaimana kita bertetangga dengan orang yang beda agama. Jadi ada hak-haknya. Dan gitu juga bagaimana kita memperlakukan orang-orang miskin, anak yatim, musyafir. Bahkan di surat Al-Ma'un itu kita disebutkan, jika kita tidak bisa memperlakukan anak-anak yatim dengan baik, seperti menghardik mereka, bahkan tidak menganjurkan memberi makan untuk orang-orang miskin, maka kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Dan meskipun kita orang-orang yang sholat, maka kita termasuk orang-orang yang disebutkan orang-orang yang celaka. Fawailul lil musallin. Jadi kita termasuk orang-orang yang celaka dalam sholat, karena kita melalaikan hal ini. Dan ini kita sebutkan termasuk orang-orang yang fasik. Lalu bagaimana selanjutnya itu, bahwa yang keempat, yang terakhir, yaitu bagaimana Islam juga mengajarkan bahwa kita seorang muslim harus bisa menjaga bagaimana hubungan kita dengan alam sekitar kita. Dengan alam sekitar kita, bahwa kita diajarkan bagaimana menyembelih dengan dengan syariat, karena Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya kita bersikap baik terhadap segala sesuatu. Jika kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisaumu dan senangkan hewan sembelihanmu. Jadi kita diajarkan kalau berbuat baik terhadap apapun. Jika kita membunuh hewan karena mereka mengganggu, maka bunuh dengan cara yang baik. Jika menyembelih, sembelih dengan baik. Itu juga terhadap kucing. Ada dalam riwayat itu disebutkan bahwa seorang wanita itu disiksa dan dia masuk
neraka disebabkan karena seekor kucing yang dikurungnya hingga mati kelaparan karena dia tidak memberinya makan, tidak memberinya minum sehingga mengurungnya. Begitu juga terhadap semut, kita juga diajarkan bagaimana meskipun kita digigit semut, jangan sampai kita membakar, memarah terhadap semut tersebut dengan membakar, membunuhnya sekalinya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada semut yang menggigit seorang nabi pada zaman Nabi terdahulu, lalu Nabi itu memerintahkan agar membakar sarang-sarang semut tersebut. Lalu Allah mewahyukan kepadanya dengan berfirman, hanya karena gigitan seekor semut maka kamu telah membakar suatu kaum yang bertasbih. Karena semua memang makhluk itu bertasbih kepada Allah. Maka ketika kita seperti mau menyembelih hewan, maka kita minta izin kepada Allah. Makanya kita sebelum menyembelih membacakan mohon kepada Allah, minta izin, itulah tandanya. Lalu syariatnya tadi bahwa hewannya itu digembirakan, pisaunya ditajamkan, itu terhadap hewan. Lalu terhadap tanaman juga begitu, kita tidak boleh merusak apa yang ada di bumi ini. Pergunakan dengan sebaiknya. Dan kita juga harus diperintahkan bagaimana meskipun itu datang kiamat esok, sedang ditanam di tangan kita itu ada bibit tanaman kurma, maka tanamlah. Jadi inilah ajaran Islam terhadap empat hubungan yang mesti kita jaga. Ketika kita melalaikan dari empat hubungan ini, berarti kita melalaikan dua tugas kita. Tugas kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, dan sebagai khalifah di bumi. Sebagai Abdullah tadi, itu kita bilang hubungan kita dengan Allah. Sebagai khalifah, hubungan kita sebagai manusia pada diri kita sendiri, kepada manusia sekitar, lalu kepada alam kita. Ini, jika kita keluar daripada hubungan ini, maka kita akan termasuk dosa. Dan itu semua akan dihisab. Dan tapi Allah tidak melepaskan kita dalam kubangan dosa, karena Allah menyebutkan Allah suka orang yang bertaubat. Karena memang setiap anak Adam itu pasti bersalah, tapi sebaik-baik orang bersalah adalah yang bertaubat. Dan memang tidak ada manusia yang tidak berdosa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan doa perlindungan terhadap 5 perkara. Allahumma inni a'udzubika minal zubni wal bukhli wal su'li umuri wal fitnatil sadri wal azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut, kikir, kehidupan yang buruk, mati sebelum bertaubat, dan siksa kubur. Makanya sebelum kita mati, ini termasuk doa kita yang harus kita mintakan. Jangan sampai kita mati dalam keadaan belum bertobat. Sebelum maut menjemput, sebelum ajal di tenggorokan, sekiranya kita termasuk orang-orang yang bertaubat. Sehingga insyaallah hubungan kita dalam hal 4 ini bisa terjaga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga hubungan ini sampai akhir hayat, termasuk husnul khatimah. Insyaallah kita bisa termasuk orang-orang yang dapat menjalankan tugas utama kita sebagai Abdullah dan sebagai khalifah. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang selamat. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pribadi saya sendiri. Adapun yang lebih, adapun yang benar itu datangnya dari Allah, adapun kesalahan itu datangnya dari pribadi saya, karena tidak lepas saya adalah makhluk yang dhaif. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita saya mohon maaf semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.